Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Renungan kita malam hari ini kita ambil di dalam Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertobatan yang sejati akan membuahkan pemulihan dalam kehidupan kita. Apabila wujud dari pertobatan yang sejati adalah kerendahan hati di dalam penyesalan di hadapan Tuhan, serta diikuti dengan tindakan berbalik dari kehidupan yang jahat, maka tidak demikian halnya dengan pertobatan yang semu. Pertobatan yang palsu hanyalah sekedar ungkapan penyesalan yang tidak sungguh-sungguh bersumber dari lubuk hati yang dalam dan tidak diwujudkan di dalam langkah meninggalkan perbuatan dosa. Oleh karena itu, apabila pertobatan yang semu akan diabaikan oleh Tuhan, maka pertobatan yang sejati akan ditanggapinya dengan memulihkan kehidupan kita. Panggilan kepada pertobatan yang sejati inilah yang dikemukakan Allah di dalam Yoel 2. Melalui Nabi Yoel, Ia menyampaikan kepada umatnya agar mereka berbalik dengan segenap hati kepadanya, mengoyak hati dan bukan sekedar mengoyak pakaian, serta merendahkan hati dengan menangis dan berpuasa. Ia berjanji, bila umatnya sungguh-sungguh bertobat, maka Ia akan berbalik dari menghukum menjadi memberkati mereka, sehingga dengan demikian mereka akan mampu mempersembahkan korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan. Artinya, oleh karena pertobatan yang sejati, maka dari hidup di dalam hukuman, kita akan hidup di dalam berkat Tuhan secara berkelimpahan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah pertobatan yang semu yang seharusnya kita tinggalkan dari dalam hidup kita? Apakah bukti dari perkataan kita tersebut? Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah diriku agar senantiasa hidup di dalam pertobatan, yaitu hidup di dalam sikap rendah hati di hadapan-Mu. Aku menyadari bahwa masih banyak hal di dalam hidupku yang tidak berkenan kepadamu. Oleh sebab itu, aku memohon agar Roh Kudus-Mu memeriksa hatiku dan mengungkapkan kepadaku hal-hal yang harus kubebaskan di dalam hidupku, agar memohon belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah aku atas ketidaktaatanku terhadap firman-Mu. Luruskanlah hatiku, agar hidupku merupakan persembahan yang berkenan kepadamu. Aku berterima kasih kepadamu untuk tuntunanmu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Roh Kudus dan firman-Mu telah membimbing aku untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu, sehingga aku dapat hidup sebagai saksi-Mu yang benar dan yang memuliakan nama-Mu. Aku menyadari semua itu kualami hanya karena anugerah-Mu yang besar bagi hidupku. Aku menyerahkan semua yang telah aku kerjakan pada hari ini dan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Genapilah kehendak-Mu di dalam hidupku, dan biarlah segala sesuatu yang Engkau kehendaki itu yang boleh terjadi atas kehidupanku dan keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, silakan Bapak Ibu tuliskan pokok-pokok doanya di dalam komentar di bawah, dan kami akan mengambil waktu untuk berdoa bagi setiap pokok doa Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus